Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita bersama-sama untuk dapat melakukan salat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan kajian kita, itu pembahasan kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan penjelasan beliau tentang keutamaan ilmu, orang berilmu, mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan salah satu poin pembahasan masih berkaitan tentang itu, tetapi ini penjelasan lain, yaitu siapa saja yang berhak mendapatkan keutamaan ilmu itu. Pahala-pahala yang kita sebutkan dengan berbagai macamnya dari hadis Nabi, ucapan para ulama salaf terdahulu. Kita lanjutkan, yaitu langsung kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain. Faslun. Jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama al-amilina bi ilmihim al-abraril muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladaihim bi jannatin na'im. Beliau rahimahullah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, menyebutkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan di awal kitab tentang ilmu, orang alim, penuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan yang semisalnya, ini akan didapatkan bagi para ulama yang mengamalkan ilmunya. Setelah dia memiliki ilmu, maka dia mengamalkan ilmunya. Al-amilina bi ilmihim, dia mengamalkan ilmunya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau, awal kitab beliau, kitab yang sangat kecil, Uthul Thalatha. Beliau menyebutkan, "I'lam rahimakallah, innahu yajibu alaina ta'allum arba'ata mas'alah. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa rasul. Al-thani al-amal bihi. Al-thalith ad-da'wah ilaihi. Ar-rabi' as-sabru ala adzafihi." Atau kama qala. Ketahuilah, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Uthul Thalatha, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama itu berilmu. Setelah berilmu, yang kedua adalah mengamalkan ilmunya. Baru yang ketiga mendakwahkan ilmunya. Jangan kebalik, belum punya ilmu, belum mengamalkan, buru-buru dakwah. Dan juga bukan punya ilmu, mengamalkan tapi tidak mau mendakwahkan. Ada kriteria, ada tahapan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang keempat, as-sabru ala adzafi, sabar di atas gangguan dalam berdakwah. Mesti ada, tidak akan mulus dalam permasalahan dakwah. Jarang ada yang mendapatkan hal yang demikian. Nabi yang merupakan uswah hasanah saja masih mendapati cobaan. Jadi di sini disebutkan tentang keutamaan hak ini bisa didapatkan, keutamaan-keutamaan yang disebutkan pada pertemuan yang lalu bisa didapatkan bagi para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang bertakwa kepada Allah, yang tujuan utamanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan. Sebagian kaum muslimin menganggap kalau ikhlas berarti tidak mengharap surga. Karena kalau harap surga berarti ada tujuan lain. Tidak. Allah memberikan kita keinginan dengan surga dan menakut-nakuti kita dengan neraka. Sebagian kaum tasawuf yang ghulat, yang melampaui batas, mengatakan kalau kita mengharapkan surga berarti kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah, tidak tepat yang demikian. Allah mengiming-imingi kita dengan surga supaya kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La man qasada bihi a'radun dunyawiyah min jahin aw malin aw mukatsara fil atba' wa talamid. Keutamaan ini juga tidak didapat bagi orang yang
mengharapkan dengan ilmunya tadi tujuan duniawi ya. Misalkan mendapatkan pangkat, tahu di sana ada penerimaan pegawai atau penerimaan apa yang lulusannya seperti ini, wes saya mau belajar ini aja biar dapat kedudukan itu. Atau tujuannya harta misalkan, kalau saya punya ilmu nanti fulusnya banyak misalkan, nauzubillahi min dzalik. Atau untuk berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut atau dengan banyaknya murid ya, ujian. Sehingga disebutkan dalam kitab Tazkiratus Sami bahwa sebagian ulama terkadang tidak mau diikutin sama muridnya di belakang, takut ada sifat tidak baik ya, jadi ketika dia jalan maunya jalan sendiri, kalau ada yang mengikuti suruh pindahnya jangan ikut saya, takut merusak niatnya, nanti dia akan timbul sifat sombong, ada yang nganterin, ada yang ngikut dan semisal ya. Karena ini urusan hati, kita tidak bisa menilai, tapi ini termasuk cara para ulama untuk mengalahkan egonya, mengalahkan dirinya supaya tidak timbul sifat sombong dan yang semisalnya. Faqat ruwiyah, diriwayatkan anin Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW man talabal ilma liyujari bihil ulama au yumari bihil sufaha au fuqaha, disebutkan wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahullahu finnar, rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya barang siapa yang mempelajari ilmu untuk menentang ulama, mendebat ulama, saya punya ilmu, saya debat dia. Au yumaru bihi fuqaha, atau juga mendebat para faqih. Riwayat lain disebutkan li yumaru bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh. Ya, kalau saya punya ilmu nanti saya kalahin dia. Niatnya demikian. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Atau untuk memalingkan wajah manusia supaya manusia tertarik pada dirinya, maka adkhalahullahu finnar, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhallah ta'ala la yata'allamahu illa liyusiba bihi gharadun minad dunya aw aradun minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang selainnya ilmu ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia mempelajari ilmu ini tujuannya untuk mendapatkan urusan dunia. Di sini disebutkan gharadun, ya, riwayat Riyadul Falihin, ya. Dalilul Falihin, maksudnya kitab Dalilul Falihin. Yang lain disebutkan aradud dunia, tujuan dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya tidak dapat. Bagaimana masuk, Pak? Disebutkan dalam riwayat dengan berbagai macam riwayat. Ada yang menyebutkan bau surga dicium dengan bau 500 tahun perjalanan. Ada yang menyebutkan 70 tahun perjalanan, jalan kaki, Pak. Ya, saking jauhnya baunya surga tersebut, tapi dia tidak bisa mengendus baunya surga. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu dan dia menginginkan selain keikhlasan, artinya ada tujuan-tujuan lain yang terpendam, maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan kursinya di neraka. Artinya kamu udah di situ tempatmu. Ya, ini juga falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada riwayat yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ketika orang berdusta tentang hadis. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan kursinya di neraka. Ini riwayat ini pun demikian. Tapi wallahu alam atas kesahihannya ini riwayat siapa saya kurang mengetahui, ya, saya belum mendapatkan, belum mencari lebih teliti. Tetapi hal-hal yang demikian sahih, ya. Memang orang yang menuntut ilmu tanpa ikhlas kepada Allah, ancamannya itu berat. Ya. Belajar agama, nak, ya, supaya nanti kalau jadi ustadz enak kamu keliling-keliling dipanggil-panggil keluar kota dan semisal. Nauzubillahi min dzalik. Terkadang kita jumpai orang-orang demikian, tujuannya dunia. Belajar ilmu, nak, supaya nanti kalau bapak meninggal ada yang gantiin jadi kepala sekolah di pondok. Bisa jadi, ya, tidak sedikit yang demikian.
Sehingga pikiran anaknya, bapaknya bisa jadi ikhlas, anaknya karena udah diiming-imingi dengan hal seperti itu, oh iya nanti saya jadi pemimpin di pondok. Wa anhu, dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alim yaumal qiyamah fayulqa finnar fatadliqu aqtabahu fayaduru laha kama yadurul himar birroha fayudhifu ahlun nar fayaqulun malak fayaqul kuntu amaru bil khair wala atihi wa anha anis syarr wa atihi. Disebutkan bahwa di hari kiamat akan didatangkan para ulama, orang-orang berilmu di hari kiamat, maka mereka dilemparkan ke api neraka sehingga usus-usus mereka semua keluar, isi perutnya keluar. Ini orang-orang alim yang dilempar di api neraka. Kemudian setelah ususnya keluar, maka mereka akan diputar sebagaimana memutar tepung. Kalau di negeri Arab dulu, Pak, kayak ada cobek, ya, bawahnya cobek kan rata. Ya, itu ada dua. Jadi kayak donat, ya, modelnya kayak donat, tengahnya lubang. Ya. Kemudian ada pinggirannya kayak cobek gitu. Di atasnya ada kayak gitu lagi dengan model yang semisal. Biji-bijian ditaruh di situ dan diputar supaya bisa rata, seperti orang ngeratain tepung gitu. Apa itu namanya? Ya, seperti itu. Ini diputar. Demikianlah mereka di hari kiamat. Ususnya ada di putaran satu dan mereka diputarkan. Ini akan mereka dapatkan. Setelah ususnya keluar, mereka disiksa dengan hal yang demikian untuk dipermalukan. Kemudian disebutkan, kemudian mereka orang tadi akan mengintari penduduk neraka semua. Kemudian penduduk neraka mengatakan, bukankah engkau orang-orang yang alim? Kenapa engkau ada di sini? Kemudian orang ini mengatakan, aku memerintahkan kepada kebaikan dan aku tidak melakukannya, dan aku melarang dari kemungkaran dan aku mendatanginya. Makanya para ulama zaman terdahulu sangat berhati-hati dalam berbicara. Ya. Punya ilmu diamalkan dulu. Sebelum mengajak orang, mereka mengamalkan terlebih dahulu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah engkau berbicara apa yang tidak engkau lakukan. Sehingga kalau kita memiliki ilmu, jangan buru-buru, tentu mengingkari kemungkaran suatu hal yang baik. Tapi jangan sampai ketika kita telah mengingkari kemudian kita melakukan hal yang semisalnya. Para ulama menyebutkan seseorang yang menyampaikan ilmu yang dia tidak lakukan, mengingkari kemungkaran, memerintahkan kebaikan tapi dia tidak lakukan, sejatinya dia sedang menghina dirinya sendiri. Dia nyuruh orang berbuat baik, mengingkari kemungkaran, tapi dia melakukan hal yang semisal, sejatinya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Karena yang dia ingkari, dia lakukan. Kita lihat bagaimana para ulama kaum muslimin berhati-hati sekali dalam menulis hadis misalkan. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat menyebutkan beliau tidak mau menulis hadis tentang berbekam, hadis tentang bekam. Karena beliau dapati Rasulullah SAW ketika berbekam, kemudian memberikan 2 dirham kepada tukang bekam. Beliau tidak menulis hadis ini sampai beliau melakukan hal yang semisalnya. Berbekam dulu, ngasih 2 dirham, baru beliau tulis. Kita sekarang alhamdulillah dengan teknologi riwayat yang bisa kita dapatkan dari hadis sangat banyak. Tapi berapa banyak yang kita lakukan? Mau buka hadis apa ada Pak di internet. Ada Maktabah Syamilah misalkan, mencakup beberapa ribu hadis, beberapa ribu kitab. Kalau dulu tahun 2013 saya ingat saya masih 6.000 apa 8.000 kitab. Itu mau baca sampai mati lagi mungkin belum selesai. Saking banyak, tapi berapa banyak yang kita amalkan. Kemudian dilanjutkan. Wa an Bishr radhiyallahu an, dari Bishr semoga Allah meridainya wa rahimahullah, Allahu ta'ala ila Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan
fayub'idaka takabburuhu an mahabbati ulaika qutta'ut thariq an ibadi. Bishr radhiyallahu an menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam hadis qudsi berarti atau firman Allah yang lain wallahu a'lam, bahwa janganlah engkau menjadikan di antara diriku dan dirimu wahai Daud orang-orang alim berilmu, ya, tetapi mereka adalah orang yang maftunan, yang menjadi fitnah di atas muka bumi. Ya, kalau orang alim kemudian salah jalannya bisa menjadi ujian bagi orang-orang yang bukan orang alim tentunya. Kalau orang-orang biasa, ya, mau sesat, mau kafir sekalian tidak masalah. Ya, dalam artian tidak ada pengaruh yang besar, bukan tidak masalah, itu masalah tentunya. Ya, tapi tidak berpengaruh yang tidak besar pengaruhnya, sebagaimana ketika ada orang alim kemudian dia tergelincir dan membawa pengikutnya ikut tergelincir. Ya, mungkin dia dulunya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terkena pengaruh-pengaruh pemikiran ya, kufur dan yang semisalnya, dia ikut ke situ, pengikutnya pun ikut. Ya, tidak sedikit yang demikian ketika ditanya, ya, kok kamu kayak gini? Wah, guru saya kayak gini kok. Dalilnya gurunya. Maka disebutkan ada orang alim yang maftunan, yang teruji, ya, terfitnah, sehingga orang alim tadi dengan ujian-ujian yang dia jumpai sehingga dia menjadi sombong dan menjauhkan jalanmu dan jalanku. Artinya umat itu bisa tersesat dengan sebab kesombongannya. Ketika ditegur, jangan begitu, Pak. Oh, enggak, saya ini alim kok, saya sekolah di sini, sebut semua titelnya. Ya, sehingga kesombongannya tadi bisa menjauhkan dirimu dari kecintaanku kepadamu. Karena Allah tidak menyukai hamba-hamba yang sombong. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, maka tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian, tidak melihat tubuh kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ya, kalau Allah melihat rupa, harta, jabatan, maka sangat sedikit sekali yang bisa masuk ke dalam surga. Tapi Allah melihat hati dan amalan kita. Ya, hatinya benar, bisa jadi orangnya biasa-biasa saja, dia bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika qutta'ut thariq ala ibadi. Mereka adalah tukang rampok di antara hamba-hambaku. Ya, hamba-hambaku seharusnya masuk ke dalam surga, tapi dengan sebab dirinya tidak bisa masuk ke dalam surga. Qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an mengatakan, "Inna ma yata'allamul ilm liyuttaqa bihillah wa inna ma fadlu ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillahi ta'ala." Sufyan ats-Tsauri beliau menyebutkan rahimahullah, sesungguhnya seseorang mempelajari ilmu ini supaya mereka semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Kenapa ilmu ini menjadi suatu hal yang mulia? Karena dengan ilmu tadi dia akan semakin bertakwa kepada Allah. Introspeksi diri kita, berapa banyak ilmu yang kita miliki dan berapa banyak, semakin takutkah kita kepada Allah atau tidak? Ya. Karena kenapa? Ketika kita semakin menuntut ilmu, tidak semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kasar, semakin kurang ajar, semakin tidak beradab kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi, apa yang salah? Semakin sombong misalkan, apa yang salah dari situ? Bisa jadi niat kita salah ketika mau menuntut ilmu. Apa ini niatnya? Benerin dulu, lihatnya. Kan dalam kitab-kitab hadis Sahih Muslim misalkan, di awal hadisnya Imam Muslim membawakan hadis innamal a'malu bin niat. Imam Nawawi pun membawakan hadis innamal a'malu bin niat dalam arba'innya, menunjukkan bahwa niat ini pertama. Sebelum engkau mempelajari hadis ini, luruskan dulu niatmu.
Jangan sampai ketika kamu mempelajari hadis, mempelajari ilmu, niatnya kemana-mana. Fa in ikhtalla hadha al-qasad fasadat niyatu talibihi bi an yastash'ir bihi tawassul ila manali dunyawi min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita amaluhu wa khasira khusranan mubina. Barang siapa yang salah niatnya, ya, dia belajar ternyata salah niatnya bisa jadi pertama untuk tujuan duniawi sebagai disebutkan di awal, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia seharusnya dapatkan. Harusnya dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi manusia yang mulia. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hamba-hamba di antara hambaku yang takut kepada diriku adalah para ulama. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Allah menyandingkan persaksian Allah, malaikat dan para ulama, menunjukkan saking mulianya para ulama. Tapi ketika niatnya salah, sudah, ya, hilang kemuliaan yang harusnya dia dapatkan, bisa hilang. Maka disini disebutkan niatnya untuk mendapatkan dunia, min malin, dari harta. Kenapa diulang-ulang tentang harta? Karena tidak sedikit orang-orang berilmu akhirnya jalurnya berbeda, ya, tergelincir dengan sebab harta atau pangkat atau kedudukan dengan sebab urusan duniawi tadi. Punya ilmu, masya Allah, tapi kena duit, Pak, berubah. Kena merah sama biru, berubah. Yang halal bisa jadi haram, yang haram lebih bisa jadi halal. Yang penting ada fulus. Wabil fulus kullu mulus. Ya, dengan duit semua lancar. Berbahaya. Maka para ulama benar-benar berhati-hati dalam urusan harta ini, dalam urusan dunia, sampai mereka saking tidak inginnya melakukan, ya, dibeli ucapannya, sampai mereka bekerja, sampai rela tidak mendapatkan kenikmatan duniawi. Supaya kenapa? Lisannya tetap mudah mengatakan yang benar, yang hak. Ya, jangan sampai lisannya mudah dibeli dengan dunia. Gimana kita lihat ulama-ulama terdahulu, misalkan Ibn Hazm Al-Zahiri dari Andalus. Beliau disebutkan lisannya begitu tajam, sebagaimana pedangnya Hajjaj Ibn Yusuf. Hajjaj punya pedang, Ibn Hazm punya lisan. Hajjaj kapan? Ibn Hazm Az-Zahiri abad ke-6 kalau tidak salah, ya. Maka kita jumpai beliau rahimahullah meskipun dikucilkan, asalnya dari orang yang begitu mulia, disebutkan anak dari pejabat, ya, anak dari salah satu pegawai khalifah atau khalifah. Tetapi kemudian beliau ketika meninggal pun dikucilkan, ya, semakin lama semakin dikucilkan, tapi beliau tetap berkata yang hak. Sampai kitab-kitab beliau dibuang semua, tapi beliau tetap, ya, berpegang teguh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun demikian, ya, berapa kali beliau keluar masuk penjara, disiksa dan yang semisalnya, tapi beliau tetap berpegang di atas kebenaran. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i demikian, Imam Abu Hanifah pun demikian, Imam Malik sampai sampai pundaknya lepas tulangnya, Pak. Ya, disiksa oleh pemimpin di zaman beliau, tapi beliau tetap berpegang kepada al-haq. Ya. Karena kenapa? Tidak mudah dibeli dengan harta, tidak takut diiming-imingi dengan jabatan. Imam Abu Hanifah rahimahullah ditawari jabatan, beliau tidak mau sebagai qadhi. Beliau tidak mau. Karena kenapa? Tidak bisa, akan terikat itu lisan dari mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Syekh Walid Didiu hafizahullah menyebutkan, barang siapa yang meminum kuah dari makanan para umara, para pemimpin, akan susah kerongkongannya mengucapkan yang hak, ya, saking berhati-hatinya dalam berbicara, ya.
Qala Fudail ibn Iyad radhiyallahu an, Fudail menyebutkan ibn Iyad, balaghani annal fasaqa minal ulama wa min hamlatil Qur'an yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla ubadatul awthan. Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah menyebutkan, telah sampai kepadaku ya, riwayat bahwa para ulama yang fasik, yang tidak benar niat tujuan dari mempelajari dan mengajarkan ilmu, dan orang-orang para penghafal Quran, mereka akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah patung. Sebelum orang-orang musyrik, mereka akan disiksa terlebih dahulu di hari kiamat. Ini bukan berarti kemudian kita sudahlah tidak jadi orang alim, udahlah tidak usah ngafal Quran. Ya enggak, Pak. Ancaman-ancaman seperti ini bagi orang yang niatnya salah. Kita tidak ada jaminan niat kita ini benar, tapi kita berusaha niat kita dibenarkan. Ya, bukan berarti sudah ngapain ngafal Quran, nanti disiksa duluan. Orang kafir belum disiksa, kita udah disiksa. Ya enggak kayak gitu juga. Ya. Maka di sini mereka akan disiksa sebelum para penyembah patung, penyembah hal-hal yang semisalnya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selayaknya kita terus menuntut ilmu dan meluruskan niat, terus menghafal Quran dan meluruskan niat. Ya, jangan mengatakan sudah kalau semua jadi ulama nanti gimana? Ya, tidak semua harus jadi ulama. Yang penting semua punya ilmu untuk berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk semua jadi ulama, tidak. Ya, tapi semua yang kita lakukan harus di atas ilmu. Ya, jangan sampai kita mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Bukankah Allah memuji orang-orang yang memiliki ilmu? Bukankah Allah juga memuji dan Rasulnya memuji para penghafal Quran? Maka dua hal ini ya, jangan disia-siakan. Jangan mengatakan umur ini udah tua, tidak bisa saya ngafal. Tidak ada kata tidak bisa. 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya dapat cerita bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, bapak dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Ya. Beliau ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apakah mungkin orang ini menghafal Quran di umur 50 tahun? Umurnya telah lebih dari 50 tahun. Maka Syekh Abdul Muhsin menyebutkan mungkin, dan aku termasuk orang yang demikian. Artinya beliau menghafal Quran umurnya sudah 50 tahun baru hafal Quran. Ya, kita masih 30, 40 masih bilang wah, tidak kuat sih. Belum dicoba, Pak. Ya. Yang penting niatnya berusaha diluruskan. Ya. Karena keutamaan orang berilmu menghafal Quran ini tidak sedikit, sangat-sangat mulia. Bahkan disebutkan mereka akan membawakan mahkota diberikan kepada orang tuanya pada hafal Quran. Ya, alangkah baiknya mulai menghafal sedikit demi sedikit. Ya, satu halaman. Kalau benar-benar tiap hari satu halaman, 2 tahun selesai 30 juz. Ya, masa berat? Baca WhatsApp berjam-jam kuat. Ya. Dikisahkan bahwa orang-orang Mauritania mereka menghafal Quran sekali menghafal itu diulang 40 kali setiap sholat. Berarti sehari 200 kali satu muka, sehingga hafalannya nempel, Pak. Kita baru menghafal 3 kali 4 kali tidak bisa saya. Ini baru 3 kali. Ya. Dimulai dari sekarang sedikit hadis, sedikit ayat. Kedudukan kita kelak di surga, Nabi menyebutkan Iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin tuqra'u fi. Bacalah dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung ayat mana engkau berhenti. Ya, kalau kita cuma pingin di ayat qul huwallahu ahad ya di situ aja, Pak, akhirnya. Ya, kita kan pingin sebagaimana mencari dunia, pingin yang banyak, akhirat pun yang banyak, sedikit. Al-Quran itu 15 halaman, 15 baris, 1 halaman dibagi 3, mudah. Seperti ad-duha, masa ada hafal ad-duha? Hafal, dibagi 3, sudah selesai. Ya. Wallahu a'lam.
Wa qala Hasan al-Basri rahimahullah, Hasan al-Basri rahimahullah menyebutkan wa radhiyallahu an, uqubatul ilmi mautal qalb, faqila lahu ma mautul qalbi, qala talabud dunya bi amalil akhirah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah menyebutkan balasan atau siksaan, balasan bagi ilmu yang niatnya salah, caranya salah adalah dengan dimatikannya hati. Kemudian dikatakan, apa makna dari matinya hati? Beliau rahimahullah menyebutkan mencari dunia dengan amalan akhirat. Kamu mau ngundang saya, kamu mau ini jadi bayar berapa? Tidak sedikit yang demikian. Saya tidak mempermasalahkan ketika diberi, itu merupakan suatu hal yang mulia. Bahkan disebutkan, meskipun ulama berselisih apakah boleh nerima atau tidak, itu urusan lain. Tapi beberapa hadis menyebutkan yang maknanya adalah sebaik-baik harta yang kau dapatkan adalah dari mengajarkan Al-Quran. Ketika mengajarkan Al-Quran, kau diberi nafkah, diberi duit, maka itu halal. Bahkan dalam hadis sebaik-baik harta, itu urusan lain. Tapi ketika dia mengajar, mau bayar berapa Pak? Langsung ditarget duluan. Tidak sedikit yang demikian Pak. Bahkan saya jumpai beberapa kisah sampai nauzubillahi min dzalik, berdakwah di luar kota dengan harta, dengan tujuan harta. Loh, kamu kok masih dakwah di daerah kamu, kok dakwah di sini? Sekali ngisi sekian, subhanallah, udah dakwah di daerahnya masih gembosin orang yang dakwah di daerahnya. Merusak. Harta ini bisa merusak. Talabud dunya bi amalil akhirah. Mencari dunia dengan amal akhirat. Bisa rusak niat seseorang dengan hal seperti ini. Berbangga-bangga dengan tebelnya amplop, berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut, berbangga-bangga dengan besarnya kajian dan yang semisalnya. Para ulama zaman terdahulu tidak bangga dengan hal yang seperti itu. Mereka begitu berhati-hati dalam urusan-urusan seperti ini karena takut, seperti disebutkan tadi. Semuanya pengikutnya masuk dalam surga, dia masuk ke dalam neraka gara-gara salah tujuan. Kita lanjutkan al-babu tsani, masih ada waktu. Al-babu tsani, bab kedua. Fi adabil ilmi, fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fi asyratu anwa' min al-adab. Adab penuntut ilmu kepada dirinya, maka ada 10 adab. Al-awwal an yutahhira qalbahu min kulli ghish wa danas wa ghil wa hasad wa su'i aqidati wa su'i khuluq liyasluhu bidzalika liqubulil ilm wa hifdhuhu wal ittila' ala daqaiqi ma'anihi wal fahmi wal ghawamisihi wal ghawamidhihi. Yang pertama, adab yang pertama penuntut ilmu untuk dirinya sendiri, yaitu dia mensucikan hatinya dari keburukan-keburukan, dari kotornya hati, dari hasad, dari akidah yang salah, kemudian dari akhlak yang buruk, supaya ketika kotoran-kotoran yang ada di hatinya tadi sudah bersih, dia akan mudah untuk menerima ilmu, mudah untuk menghafalkan ilmu, mudah untuk meneliti ilmu, dan untuk merinci hal-hal kecil di dalam ilmu, dan memahami maknanya dan hal-hal yang sulit dalam menuntut ilmu. Karena ketika hati ini kotor, Pak, susah kita untuk menghafal, susah kita untuk memahami, harus diulang-ulang, itu pun tidak selesai-selesai. Tentu berbeda-beda. Ada memang orang yang basicnya susah ngafal, Pak. Tapi bukan karena hatinya kotor, tapi mungkin karena kemampuannya masih belum diasah. Sebagaimana muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan dalam riwayat dibawakan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah, bahwa Imam Syafi'i punya murid yang di dalam majelisnya ini ulama-ulama besar, Imam Muzani, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Gimana muridnya hafal 1 juta hadis, gimana gurunya? Kemudian ada di majelis beliau
yang ketika diajari ilmu yang lain sudah faham, dia tidak faham-faham. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat beliau rahimahullah mengulang hafalnya sampai 40 kali, tidak nempel-nempel sama sekali. Sampai didatangi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wahai muridku, kenapa engkau, karena saking malunya dia pergi dari majelis Imam Syafi'i, semuanya udah pinter-pinter, Imam Muzani dan yang semisalnya. Kenapa engkau pergi dari majelisku? Aku malu wahai imam. Engkau ini sudah mengajarkan semua yang lain sudah faham, aku tidak bisa faham. Ini sekali lagi bukan karena maksiat, karena memang kemampuannya masih belum diasah. Kata Imam Syafi'i, seandainya aku bisa menyuapkan dirimu dengan ilmu, maka aku akan suapkan dirimu dengan ilmu, supaya engkau menjadi ulama yang benar, menjadi ulama beneran. Subhanallah, sekarang kita jumpai semua riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah melalui riwayat Imam Rabi' namanya. Rabi'. Makanya kalau kita buka buka kitab-kitab hadis Imam Syafi'i, akhbaroni Rabi', akhbaroni Asy-Syafi'i dan seterusnya, diriwayatkan dari Rabi' dari Imam Syafi'i. Semua riwayat dari dia. Ya, ini bukan karena kemaksiatan. Ini karena memang belum diasah. Sehingga setelah diasah, hafalannya menjadi hafalan yang kuat luar biasa. Bahkan ketika para ulama berselisih, ini ucapan Imam Syafi'i yang mana yang benar antara A sama B, dicari ucapannya Imam Rabi', ini Rabi' berkata demikian, maka ini ucapan Imam Syafi'i. Dulunya malu, Pak. Bukan karena maksiat. Kalau orang banyak maksiat, lain lagi ini. Ya. Dia karena banyak maksiat, dia hafal-hafal. Tinggalkan dulu maksiatnya. Ya. Kalau banyak maksiat tapi bisa cepat hafal, hati-hati. Ya, berarti ada yang salah juga. Bisa jadi Allah memang sengaja menguji dia dengan hal seperti ini. Oh, sebanyak maksiat kok mudah hafal. Hati-hati juga. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah datang kepada gurunya Waqi'. Ya. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, innamal ilmu nur. Syakautu ila Waqi'in suhifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa qala innamal ilmu nur wa nurullah la yu'ti lil 'asi. Aku mengeluh kepada Waqi'. Para ulama berselisih apakah benar ini guru Imam Syafi'i atau tidak. Ya, fa arsyadani an su'i hifdzi. Aku mengeluhkan tentang lemahnya hafalanku. Imam Syafi'i mengatakan hafalannya lemah. Gimana kita? Yang katanya yang disebutkan dalam riwayat, ketika Imam Syafi'i ngafal, ditutup kitabnya sebelah. Takut kehafal semua. Takut kehafal kanan sama kiri. Saking kuatnya hafalannya. Ini masih mengatakan lemah hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku mengarahkan diriku supaya meninggalkan perbuatan maksiat. Imam Syafi'i masih menganggap dirinya melakukan kemaksiatan. Wa qala innamal ilmu nur. Dikatakan kepada diriku bahwa ilmu ini adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ti lil 'asi. Cahaya Allah dan Allah berikan kepada orang yang bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Jadi niat yang buruk, kemaksiatan dan yang semisalnya, hasad, dengki dan yang semisalnya harus dijauhkan dulu ketika mau menuntut ilmu. Ya, dan juga supaya mudah meneliti kitab-kitab para ulama. Ini mah apa? Dia harus mengetahui dulu di mana kitab ini, ucapan ini dari mana. Ya. Ya. Dan ini Allah berikan seseorang pemahaman. Ya. Allah berikan pemahaman ini tidak mudah, Pak. Ya, tidak setiap orang Allah berikan pemahaman. Bisa jadi orang ini mudah menghafal, tapi ternyata dia susah memahami. Ya. Bisa jadi orang ini mudah memahami, tapi susah menghafal. Ya. Jadi berbeda-beda tingkatan seseorang. Ats-tsani, yang kedua, an yusina niyah fi talabil ilmi bi an yaqsidu bihi wajh Allah azza wa jalla wal amal wa ihya'i syariah wa tanwiri qalbihi wa tahliyati batinihi wa taqarrub min Allah taala wa la yuqsad bihi al aghradu ad-dunyawiyah min tahsili riyasah awil jah awil mal al mubahah wal mubahatil aqran wa ta'dhimin nas lahu wa nahwi dzalik. Yang kedua, ya, ada penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, yaitu dia memperbaiki niatnya, sama seperti yang tadi, memperbaiki niatnya
dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bersihkan ya, kotoran-kotoran dalam dirinya, hasad, dengki, ya, iri dan yang semisalnya semua dia bersihkan, kemudian dia luruskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jadikan setelah dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmunya dan menghidupkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia telah memiliki ilmunya, dia berusaha untuk menghidupi syiar-syiar agama Islam. Ya, dengan mengamalkan dan dia meniatkan untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di zaman itu sudah mulai hilang, dia berusaha menghidupkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk hati yang bertakwa. Wa tahliyah, yaitu dia kemudian wa tanwiri qalbihi, dan supaya ketika dia menghidupkan syariat tadi bisa menyinari hatinya. Ya, hati akan bersinar tentunya. Akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah, lebih semangat lagi untuk beramal dan menghiasi batinnya. Yang utama itu hati, Pak. Ya, hatinya benarkan dulu, maka semua akan baik. Wa idza salahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Nabi bersabda yang mananya ketika baik hatinya maka baik semua anggota tubuhnya. Ketika hatinya buruk maka buruk semua anggota tubuhnya. Ya. Kemudian diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertujuan untuk tujuan dunia lagi. Ini ditekankan lagi oleh beliau rahimahullah, Kiai Syekh Asy'ari rahimahullah. Ya. Dan tujuannya bukan untuk mendapatkan dunia dari riyasah kepemimpinan atau pangkat atau harta atau mubahatul akron atau berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut, ya. Atau ta'zimin nas lahu, atau berbangga karena manusia memuliakan dia. Lihat, ada yang nyapa saya. Siapa saya ini? Siapa yang tidak kenal? Bisa jadi demikian. Berbahaya. Jadi dia harus menanamkan hal seperti ini kepada dirinya. Jangan sampai tujuan dia menuntut ilmu tadi supaya Masya Allah fulan ini, dia pura-pura agak dengar tapi dia dengar saya dipuji. Dalam hatinya udah keretek, dipuji saya ini, alhamdulillah. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, an yubadira bi tahsilil ilm syababahu wa awqati umrihi wa la yaghtar bi khida'i taswif wa ta'mil bi anna kulla sa'ah tamurru min umrihi la budda laha wa la iwadhu anha wa in yaqta' ma qudira alaihi minal alaiqi asyaghilah wal awaiqi mani'ah an tamamit talab wa budlil ijtihad wa quwwatil jid fi tahsil fa innaha qawati'ut tariqut ta'lim. Yang ketiga, bagi penuntut ilmu yang selainnya dia miliki dalam dirinya, yang harus dibenarkan adab-adab kepada dirinya sendiri, yaitu bersungguh-sungguh menuntut ilmu di waktu mudanya. Betul. Azan dulu. Kalau mau azan silahkan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu di masa mudanya. Karena sabatun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah beri naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasya fi ibadatillah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang berusaha berjalan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masa muda. Bagaimana juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung kaumnya. Apa kata kaumnya? Ketika bertanya, siapa yang ngancurin semua? Apa kata kaumnya? Sami'tu fatan yudhkaru yuqalu lahu Ibrahim. Yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Aku mendengar ada seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Muda, masih berani, hafalan masih kuat, pikirannya masih jernih. Ngafal 1 huruf insya Allah hafal, ngafal 1 halaman insya Allah hafal. Jadi kalau masih muda, langkah baiknya bersungguh-sungguh dalam menghafal. Arahkan anak-anak untuk hafal Quran.
Kemudian dan di masa-masa yang ada dari umurnya dipakai untuk menuntut ilmu. Jangan sampai dia tertipu dengan kata saufa ini artinya oh nanti atau takmil, ya, cuman angan-angan saja. Nanti saya mau belajar gini. Ya, saya udah bawa buku, udah bawa bolpen, tapi cuma nanti, tidak kerja-kerja, tidak belajar-belajar. Atau juga jangan sampai di sini disebutkan oleh Kiai Haji Masyar rahimahullah, jangan sampai berlewat beberapa waktu dari dirimu tanpa menuntut ilmu. Ya, gunakan semaksimal mungkin, pakai waktu buat baca. Ayat Al-Quran yang turun pertama kali adalah Iqra, tentang membaca. Kita sebenarnya adalah umat yang paling suka kepada ilmu, paling suka membaca. Tapi subhanallah saya dapati beberapa hari yang lalu penelitian dari luar negeri, dari 61 negara penelitiannya paling suka baca, Indonesia di nomor 60 dari 61 negara. Peringkat 2 tapi dari bawah. Kurang. Sediakan waktu lebih banyak buat menuntut ilmu. Karena kenapa? Setiap umur yang berlalu tidak ada gantinya. Masa adanya para ulama itu bisa membeli umur dengan duit mereka akan lakukan supaya terus menuntut ilmu. Ya, dan selayaknya dia menjauhi hal-hal yang bisa menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Ya, dari mencari di sini disebutkan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, dan menjauhi hal-hal yang bisa menahan dirinya dari menuntut ilmu. Dia tahu apa sebab-sebab yang bisa menghalangi dia dari menuntut ilmu. Bahkan para ulama ketika menuntut ilmu berusaha untuk menjauhi hal-hal tersebut. Oh, ternyata dengan mencari ini, bekerja ini saya bisa hilang menuntut ilmu. Sudah, saya tinggalkan ini, saya menuntut ilmu. Ya, itu di zaman itu, Pak. Masih muda. Ya, kalau zaman sekarang dengan berbagai sarana kita usahakan untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Cari, sediakan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, sediakan waktu khusus buat membaca hadis. Ya, Al-Quran, hadis jangan dikasih waktu sisa. Ya, ketika kita ingin menjadi manusia yang mulia, kita berikan waktu khusus buat Al-Quran, bukan waktu sisa. Begitu juga waktu khusus buat menuntut ilmu. Cari, dengan kemajuan teknologi banyak sekali sekarang, bisa streaming dan yang semisalnya. Cari satu kitab, dia bahas runut dari awal sampai akhir. Kitab apa yang dia pelajari? Akidah, dia bahas dari awal sampai akhir. Memang duduk, sediakan waktu jam 8 misalkan saya belajar sampai jam 9, sudah 1 hari 1 jam saja, runut dulu. Dia akan tahu, akan bertambah kemampuannya dalam menuntut ilmu ketika dia mempelajari kitab dari awal sampai akhir terus. Fikih pun demikian, hadis demikian. Ya, mulai dari hal-hal yang diwajibkan buat dirinya. Kalau cuma kajian ya, tapi tidak menambah ilmu, tidak ngerti cara berpikir para ulama, maka mustahil dia menjadi lebih pintar. Ya, iman akan bertambah, tapi kita butuh pengolahan otak. Oh, ini cara pikir ulama ini seperti ini, makanya ini boleh. Ini cara pikirnya seperti ini, maka ini haram. Akan kita ketahui dari mempelajari ilmu dengan runut. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sudah? Mungkin sampai sini saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kekurangan yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.